Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam perdamaian, salam ukhuwah Islamiyah. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo kawan, ini kami dari Yancuy Film lagi berada di kediaman Kang Joni Suntoro. Beliau adalah salah satu perupa. Dia juga aktif dalam dunia pengkerisan. Kadang dia juga membuat rangka dan juga membuat sesuatu keris supaya indah, baik dari Mojopahit, Mataram, dan juga dari mana saja asalnya. Kami akan mengupas, saya bersama Mas Kawi akan komunikasi dan dialog langsung bersama Kang Suntoro. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah. Kang, kami sowan kesini ini tujuannya ingin tahu apa sih yang sampean kerjakan di saat membuat rangka itu memerlukan waktu berapa atau tingkat kesulitannya bagaimana? Oh gitu. Gini, yang pertama kali itu kita buat ini kayak ini. Ini namanya gabelan, artinya gabelan. Lantas dibuat kayak gini nih, akhirnya jadi kayak gini. Sebetulnya tingkat kesulitan tuh ya semua itu sulit memang. Cuma karena kita harus tekun, kesulitan tuh tidak bisa sukses kalau tidak ada ketekunan ya. Jadi kita buat ini model Bali ya, ini model Bali. Nah ke sini ini kita buatkan, jadi kita mal dulu dan kita buat lubang-lubang seperti ini. Nah untuk kayak ini, kayak seperti ini ya, ini pakai pendok, namanya pendok. Pendok ini bisa dilepas. Pendok ini bisa lepas. Nah pendok ini macam-macam. Ini Surakartoan, namanya Surakarto. Surakarto. Nah ada lagi yang sudah seperti ini ada. Nah, seperti ini. Terus gimana? Apa yang lagi yang diomongkan? Itu tadi udah sekelumit cara ya atau waktu yang ini ya. Terus Kang Kali mungkin ada pertanyaan lain buat Kang Suntoro. Sebenarnya kalau saya pingin, pertama ya, pingin saya tanyakan Model. Awalnya jenengan bisa membuat keris ini itu memang otodidak, bisa sendiri atau dulu ada pelajaran khusus? Oh gini. Kita tuh juga pakai pedoman. Oh, ada pakemnya ya. Ada pakemnya pedoman. Ada pakemnya. Dari pakem itu ada pelajaran membuat kayak rongko, buat kayak apa kayak tosanaji ya, buat mengetahui. Kan pembuat tosanaji itu namanya empu ya, kita gak ke situ arahnya. Kalau bisa ditunjukkan. Oh ya, nah ini sejarah. Ini pamor-pamor, nah ini pamor, ini bentuk pamor semuanya. Nah ada pun pamor ini, itu sebetulnya bukan hiasan semata bukan. Ini ada ceritanya. Karena dulu itu kayak gini. Ada artinya. Ada artinya. Gini. Sekarang, mama katakan ini sebagai apa pedagang ya. Kita membuat, mama katakan saya itu sebagai empu. Kan tanya. Yeah. Ini masalah kepercayaan juga, kepercayaan. Karena dulu itu kan tidak ada surat, ya tidak ada gambar dan sebagainya itu ada lah. Ilmu tak tertulis. Nah, jadi bisa ditulis di logam ini garis. Nah, gini. Sekarang mama katakan Tirtotumetes, ini Tirtotumetes yang maksudnya itu ini dia kayak apa ya? Tirta yang netes gitu. Jadi untuk Tirtonya sendiri apa artinya? Tirto itu air. Tirto air. Tirto itu air, netes. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu ya. Masa itu.
jadi terus metas. Tapi kalau untuk kayak pedagang itu namanya itu kayak ini kan ada. Nah ini hujan mas namanya, pamor hujan mas. Pamor hujan. Pedagang ya pedagang. Hujan mas artinya hujan kelimpahan, hujan apa? Hujan rezeki lah ya. Rezeki. Nah, rezeki. Ada lagi sekarang ada kata bahwa ini ingin pesan saya mama ya, oh saya pedagang beras ya kita buat macam pamor itu macam-macam. Apa itu namanya, beras uta ada, atau gabah sinawur ada, atau padi sauli ada. Nah, Berarti harus sesuai dengan apa yang dia ya. Jadi orang itu sebetulnya gak perlu wah ini ada nggak gitu. Aja gini. Sekarang bila keris itu gini. Zaman dulu keris itu kan terbuat dari besi ya, biji besi yang murni. Kan dari apa? Dari kayak kebun dan gunung berapi itu ada biji besi. Itu kita ya para ampuh dulu dikempreng dan sebagainya. Nah adapun gini. Jadi besi itu dibuat ya. Nah untuk pamor itu memang banyak dari meteor, biji meteor yang anti karat, anti berkarat ya. Jadi untuk penggambaran, gambar. Jadi orang nggak usah, wah ini dikasih nggak usah gitu. Jadi tidak ada cuma untuk inti keris itu hanya untuk motivasi, bukan untuk wah kita udah gitu, itu kan namanya simbol ya, simbol aja, bukan harus dikasih menyan, enggak lah gitu. Adapun dikasih menyan dan minyak hanya untuk supaya tidak berkarat. Ya itulah gitu kayak gitu. Apa yang dikatakan lagi? Yang tanya. Jenengan ini termasuk bisa membuat keris, memang jati dirinya sudah seniman ya, Bang Oyi ya? Iya, udah seniman. Berarti otodidak jenengan. Otodidak. Tapi gini. untuk rongko dan keris memang saya otodidak. Tapi kayak ini kayak lukisan ya, kayak lukisan ini. Oh bisa lukis? Bisa juga. Oh ngelukis juga? Iya, lukisan, patung sebagainya. Mahat Bisa. Itu memang kami dulu pernah di Bali. Tahun sekian tuh lama di sana, 3 tahun memang belajar ke mana tuh Saraswati ya dulu. Berarti Kang Suntoro ini tidak berkecimpung di dunia keris aja ya, ada di lukisan, ada pemahat, ada pokoknya perupa lah. Jadi gini, kita tuh tidak idealis Kak. Iya idealis. Jadi kita itu apa yang bisa kita raih keuangan masalah uang ya, bukan komersial bukan. Cuma kita tuh ya mencari rezeki lah. Jadi macam-macam yang kita butuhkan. Yang penting kita itu bekerja yang ada hubungannya dengan kesenian. Nah, seperti saya orang seni. Saya suruh setir ya gak bakalan bisa lah. Ya, bongkar motor gak mungkin bisa kan ya. Jadi kami itu saya tekuni. Jadi gini, memang hidup itu punya pilihan, banyak pilihan. Kita kan memilih ke kesenian, ya sudah itu fokus kesenian. Andai kata ke saya beralih lain-lain, gak mungkin bisa. Ya bisa, cuma kita gak suka. Iya. Gak senyawa dengan nurani ya. Terus begini Kang Suntoro, sampean kan juga bisa marangi kalau keris di apa itu namanya, keris di itu warangan itu kan sampean bisa ya? Bisa untuk marangi. Itu apa? Pertanyaan saya, kalau sampean kan bisa marangi, nanti saya akan tanya, ya apa sih keris diwarangi atau keris warangan itu? Lagi itu pertanyaannya, apa semua perupa bisa untuk membuat warangan itu keris? Oh gini, itu sebetulnya perkerisan itu satu paket. Jadi harus bisa membuat rongko ya, rongkonya bisa. Harus bisa menayu artinya itu gini. Menayu itu apa? Menayu itu ini buatan mana, model mana, gitu kan?
dapur apa gitu loh, kan gitu. Ini tilam upi namanya nih, tilam upi. Tilah Mupi. Tilam upi. Tilam upi. Ya. Nah, kayak ini. Kayak ini. Ini kayak seperti tilam upi, sebenarnya bukan. Di sini ada sogoan. Ini ada sogoannya ya. Sogoan kayak jalan darah gitu. Nah ini ada kayak apa? Gerenang namanya. Apa? Gerenang. Gerenang. Iya gerenang. Ada gerigiknya. Ya, gerenang. Gerenang beda sama dengan ripandan. Ripandan itu rincip-rincip gini. Kalau gerenang itu huruf do ya. Nah, huruf do. Itu gerenang. Ininya jalak ya. Jalak tilam sari. Jalak tilam sari. Tilam sari. Ya memang hampir sama dengan ini. Kan hampir sama. Cuma tidak ada sogoan, tidak ada tikal alisnya, tidak ada, kan gitu. Tikal alis itu niki ya? Tikal alis. Ini tikal alis. Nggih. Tikal alis. Tapi yang lebih anu lagi ini, yang lebih jelas ini. Ini tikal alis jelas semua. Mungkin kameramen ada yang dekatkan biar. Iya, kameramen tolong dikitkan dulu, nggak apa-apa. Tolong kameramen. Ini tikal alis namanya, tikal alis. Tikal alis. Ini pijetan atau belumbangan. Oke. Ini kan tidak ada kayak ini, nggak ada. Ini bukan kita buat sendiri buat. Ini memang ada cangkriknya namanya. Nah, ada pakemnya itu. Pakem. Ini kan kosong, tidak ada apa-apanya ya. Ya. Tapi ini kan ada sogoan. Iya. Nah itu. Oh, berarti secara nggak langsung para pembuat keris itu harus tahu ciri-cirinya khusus ya. Iya harus gitu, harus ciri khas. Harus ciri-cirinya Nah khusus. untuk andai kata Anda tuh tanya berapa banyak model, tidak terhingga. Mulanya Tidak sekali. terhingga. Iya. Ya seperti ini. Jadi model keris itu tidak terhingga kawan. Banyak sekali. Loh kayak ini macam-macam ini fotokopi ya. Ini berapa ratus nih, banyak sekali ya. Guys, banyak sekali lah. Oke. Nah, ini ya. Sekarang pertanyaan lagi yang Oh iya, iya. Iya. Ya, saya ralat. Anda tadi kan tanya masalah warangan. Iya, warangan. Gini, warangan itu fungsinya Fungsinya untuk mempertajam gambar pamor. gambar aura, gambar pamor ya, aura ya. Gini, jelas ya, gini. Yang ada tuh di keris yang Mataraman tuh memang ada tiga jenis. Di Mataram ya, Mataraman. Tiga jenis logam. Yang pertama tuh baja, tengah itu baja, warnanya abu-abu. Yang hitam itu besi biasa ya, yang putih itu meteor. Itu kalau kita cuci hanya biasa aja, kalau cuci hanya biasa. Tapi kalau kita celupkan ke warangan Ya. itu akan terjadi. Nah ini hanya putih aja biasa. Oh bukan. Ini kan masih belum diwarangi. Belum diwarangi. Jadi besinya kayak gini, biasa. Kalau masuk warangan, timbul, semua itu besi timbul. Motifnya keluar ya. Gini, warangan itu kan dari arsit, namanya arsenikum. Itu bahan racun. Jadi bahan racun itu kalau kena besi, yang besi itu bisa hitam, yang baja bisa abu-abu. Nah, yang meteor itu kan anti dengan Radiasi. Racun. Tadi. Dia tetap putih. Bisa membedakan, jadi bisa berbeda nada. Nah, gambar itu hanya itu. Pamor warangan itu gunanya begitu. Nah, warangan memang gimana juga kan racun. Pada zaman dahulu itu racun warangan itu memang untuk dikasih bubuan artinya itu tambahan campuran kayak bisa ular dan sebagainya kan untuk perang ya, untuk perang. Nah sekarang nggak ada perang, nggak ada. Nah sekarang itu kan untuk hiasan, untuk kayak ya acara
apalah acara ritual-ritual pengantin, ritual apa paseban di keraton-keraton itu hanya untuknya. Nah untuk supaya netral, jadi enggak kena tahan nggak apa-apa. Jadi warangan itu kita kasih minyak. Untuk supaya kena tangan tidak Iya. membahayakan. Membahayakan. Adapun warangan itu untuk melapisi besi ya, untuk melapisi besi aja. Juga untuk apa? Untuk kayak minyak juga ya gitu. Jadi supaya tidak buki, tidak beracun dan sebagainya. Nah itu. Oke. Terus dalam proses pewarangan itu memerlukan energi khusus nggak? Memerlukan energi khusus nggak yang harus kita? Dikasih ritual itu. Okay. Nah gini. Jadi itu ritual itu memang beda ya. Kita kan sebagai bukan kolektor, bukan cuma pekerja. Iya, pekerja. Nah, jadi pekerja itu tidak memerlukan hal kayak gitu. Masalahnya apa? Kalau itu kan untuk ritual kayak ritual keagamaan dan sebagainya, macam-macam ya. Acara upacara di keraton-keraton itu memang diperlukan karena apa? Termasuk tradisi. Ketradisionalan, ya, kepercayaan, gitu. Kearifan lokal, kearifan lokal. Ya, kadang lokal. Jadi gini, sekarang mama kita ya buat ya kayak salah kan gini, biasanya itu orang pesan kayak bahwa ini ya pesan, saya buatkan rongko, ya saya buatkan. Cuma saya gak harus rituali macam-macam gak gitu. Adapun nanti finishing sesudah kita sepet ya, kayak gini ini udah sepetan ya, sepetan. Nah itu kita kasih kita minyak dan sebagainya kayak gitu, kita kasihkan sama orangnya gitu. Ada itu mempercantik ya. Jadi bukan semata-mata itu wah ini harus dirituali pakai bunga 3 rupa, bukan kayak gitu. Itu cuma untuk ritual yang lain ya, ritual lain. Kalau kami sebagai pekerja kerajinan, katakan kerajinan ya. Kerajinan itu cuma kreatif untuk membuat model-model kayak ini ya. Ini kan sebetulnya ini bentuknya bentuk Madura. Madura. Nah, Madura ya. Ini Madura. Kalau ini Yogyakarta. Ya. Ini Yogyakarta. Semua ini karya sendiri ya? Karya sendiri, ya. Mas Kawi mungkin ada pertanyaan yang menjurus atau mendetail gitu kan, sempat kita pikir tadi itu. Coba ditanyakan kepada beliaunya ini. Untuk jenengan bisa nggak membedakan model keris mulai dari rongkong sampai kerisnya sendiri itu dari punya Mataram terus punya kerajaan mana ada nggak beda-bedanya dan jenengan tahu nggak salah satunya bisa yang membedakan? Bisa. Sekarang gini ya, katakan ini model ya dari dapur, bukan asli yang membuat itu siapapun kita gak ngerti. Ya. Soal gini, saya kan pernah ke air nondong dari Madura. Di air nondong itu bukan hanya untuk membuat kayak keris Madura tak, bukan, tidak. Jadi sana terserah pemesan. Yang ada kata saya ke sana. Saya buatkan model Singosarian. Ya buat Singosarian. Agak besar ya, Singosarian besar. Singosari itu modelnya kayak kayak Tuban, bertuban. Nah, dan untuk Madura sendiri bentuknya mirip seperti ini. Ini mirip sekali. Oh, yang ini. Ini ya Madura bisa sejaman dengan Majapahit. Ini bisa. Jadi sejaman dengan Majapahit itu memang salah satunya itu pada zaman dahulu ya, pembuatannya sama, searah, sama. Jadi intinya dulu keris diciptakan dari kerajaan yang berbeda itu juga punya motif berbeda ya, punya pakem sendiri-sendiri ya. Pakem sendiri. Seperti ini ya. Sekarang kayak katakan ya, kayak orang itu punya Nogososro ya, Nogososro itu. Bilang ngomong Nogososro
dari Majapahit itu gak bener betul ya? Bukan. Dari Nogososro, Iya kan ada orang. Oh ini Nogosoro Majapahit. Nogososro Bukan. Majapahit. Bukan. Nogosoro itu memang Mataram. Nogososro itu Mataram. Ya? Mataram di Mataram. Jadi memang ya memang ada hubungannya dengan Majapahit. Dengan Majapahit. Jadi peraliran antara Majapahit ke Mataram kayak gitu. Nah, terus gini, sama dengan kayak saya belum mendapat ya. Ada lagi Nogo ya, Nogo Temanten. Ini naga, dua naga ya, menjadi satu. Itu bukan Majapahit itu Mataraman. Nah, yang ide yang pertama membuat gambar itu memang dulu itu Belanda. Kenapa? Di Jawa itu hanya dua kerajaan yang masih kuat ya, kokoh. Tidak terpengaruh macam-macam ya sama Belanda. Dianugerahi sama Belanda itu memang ada. Ini logo untuk Jogja ya. Ini Pakubuwono, ini Hamengkubuwono menjadi satu. Gitu. Jadi itu masuk ya bukan keris kuno bukan, itu keris era itu zaman. Keris kayak ini Nogotapmolo. Nogotapmolo. Ya itu gini, kalau Nago-Nogoan gini. Kalau Nogorojo itu memang kepunyaan Cakraningrat Madura ya. Madura itu Nogorojo. Cakraningrat. Ya. Cakraningrat Madura. Madura itu Nogorojo. Nah, saya belum ada yang pesen ya. Itu ada kok. Jadi di Madura itu khususnya Sumenep itu tak ada gambar ya. Rongko itu khusus sendiri. Kayak ini modelnya kayak gini. Cuma modelnya itu memang ini ada simbolis, simbol naga terbang dan ini kuda terbang. Oh, ada simbolnya naga terbang dan kuda terbang. Terus di tengahnya itu memang ada kayak kron. Itu kron Belanda, Bre. Kron Belanda ya? Iya, kronnya karena Belanda, mahkota Belanda. Nah itu. Jadi tiap daerah itu mempunyai ciri khas sendiri. Nah, dan itu tergantung si pemesan ya. Pemesan. Juga profesi si pemesan. Nah, gitu. Ya. Terus apa? Mas Kami, saya kok jadi ada feeling macam gini-gini ya. Ini Kang Suntoro ini juga karya sampean ini ya? Oh iya. Ini ceritanya gini. Saya buat kayak gini ini kan awalnya dulu kan di desa Kasih. Ini apa namanya? Kolo atau apa ini? Iya, mahkota. Mahkota ya? Iya. Ini kenaro ini. Kenaro. Coba dipakai Mas Kawi. Coba dipakai. Halo kawan, sampai di sini dulu perbincangan kami saya Bang Oi dengan Mas Kawi untuk dialog bersama Kang Suntoro. Kita lanjut to be continue. Yancuy Film untuk Anda.